Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Karone Sukamto. Saya adalah mahasiswa aktif semester 3 jurusan Bisnis Digital di Universitas Bunda Mulia Kampus Serpong. Di video kali ini saya akan membuat video lobbying sebagai perwakilan dari perusahaan Grab untuk meyakinkan kepada masyarakat terhadap penggunaan aplikasi Grab. Tujuan dari pembuatan video kali ini yaitu untuk memenuhi proyek UAS Etiquette and Communication Skills yang dibimbing oleh Sarmeka. Halo Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, perkenalkan nama saya Cindy Karone. Di sini saya sebagai juru bicara dari perusahaan Grab Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tambahan pengetahuan serta mengedukasi Bapak Ibu sekalian terhadap penggunaan aplikasi Grab sebagai geliat kebangkitan industri dalam masa pandemi COVID-19. Bapak Ibu semuanya pasti sudah pada tahu kan apa sih aplikasi Grab? Jadi Grab adalah aplikasi penyedia layanan transportasi yang mendukung layanan on demand yang bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan dari para pengguna. Tentu aplikasi ini sangat mempermudah kehidupan kita pastinya, terutama di era digital yang perlahan-lahan mulai beralih dengan teknologi. Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, yang dimana mengharuskan kita nih untuk tetap berada di rumah saja. Dan pastinya kegiatan yang awalnya offline pun berubah menjadi online, mulai dari pembelajaran, pekerjaan, bahkan pembelanjaan pun sudah mudah kita akses dengan beberapa platform yang telah tersedia. Penggunaan aplikasi Grab pun selama pandemi akan terus meningkat. Bahkan tidak hanya selama pandemi, diyakinkan untuk beberapa tahun ke depan pun pastinya akan semakin meningkat. Karena transaksi online sudah menjadi kebiasaan, bahkan menjadi kebutuhan untuk kita semua. Berdasarkan data yang didapat dari Grab Analytics, terdapat beberapa perubahan kebiasaan masyarakat Indonesia selama masa pandemi COVID-19. Seperti pada poster yang bisa kita lihat berikut ini. Masyarakat Indonesia menjadi lebih sering belanja online, yang bisa kita lihat dari pesanan Grab Express yang meningkat sebesar 21,5% dibandingkan bulan sebelumnya, dan terdapat kenaikan pengantaran sebanyak 40% dari seller UMKM. Masyarakat juga jadi lebih suka memesan makanan sehat yang bisa kita lihat dari pemesanan makanan sehat meningkat sebesar 7,4% dan pesanan GrabMart yang meningkat sebesar 22%. Dan semenjak adanya pandemi ini, mereka juga jadi lebih sering berbagi yang bisa kita lihat dari pelanggan yang memberikan tip ke driver meningkat sebesar 38% dan besaran tip driver juga meningkat sebesar 63%. Nah, berdasarkan data tersebut, maka penggunaan aplikasi Grab semakin meningkat selama pandemi COVID-19 dan sudah dijadikan sebagai kebutuhan bagi kita semua, terutama di era serba online seperti sekarang ini. Untuk mengakses aplikasi Grab pun sudah sangat mudah pastinya karena desain tampilan yang kita miliki sangat user-friendly. Nah, yang gak kalah menarik, kita juga menyediakan banyak promo nih di layanan yang kami berikan yang pastinya bisa membuat Bapak Ibu semuanya menjadi jauh lebih hemat. Apalagi untuk Bapak Ibu pengguna baru, kita juga menyediakan nih promo di layanan GrabFood, di mana Bapak Ibu bisa ditraktir secara gratis oleh GrabFood tanpa minimal pemesanan, seperti poster berikut ini. Grab juga pernah loh menyediakan promo kita bisa berpergian kemanapun hanya cukup membayar Rp1 saja, seperti poster berikut. Tidak hanya itu, bahkan Bapak Ibu yang mungkin menggunakan Grab sudah menjadi kebutuhan sehari-hari, Grab juga menyediakan loh beberapa paket langganan yang pastinya membuat Bapak Ibu menjadi jauh lebih hemat. Dan pastinya untuk pengguna lama Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena pastinya Grab juga akan menghadirkan banyak promo loh khusus Bapak Ibu yang menjadi pelanggan setia dari aplikasi Grab. Untuk pembayaran dari setiap transaksi yang Bapak Ibu lakukan, Bapak Ibu tidak perlu khawatir dan bingung karena kita bekerja sama dengan layanan dompet digital yaitu OVO, di mana Bapak Ibu tidak perlu repot-repot nih membayar dengan uang cash yang tentunya memudahkan kita dari sisi efisiensi. Di sisi lain, pembayaran menggunakan OVO juga pastinya akan jauh lebih hemat karena terdapat beberapa promo menarik di dalamnya. Untuk di masa pandemi seperti sekarang ini, mungkin Bapak Ibu semuanya agak parno dan takut. Apakah aman menggunakan layanan Grab di masa pandemi COVID-19? Bapak Ibu semuanya tidak perlu khawatir karena Grab memastikan bahwa 100% mitra pengemudi sudah dilakukan vaksinasi. Dan kita juga sebagai pelanggan bisa mengecek nih status vaksinasi driver dari layanan yang kita gunakan. Ketika kita sudah mendapatkan driver, maka bisa muncul status vaksinasi dari driver tersebut. Dan pastinya para driver juga akan mematuhi protokol kesehatan yang ada.
Berdasarkan data yang didapat dari cyber88.co.id, untuk membantu para pekerja esensial yang harus tetap bekerja secara langsung ke kantor, maka Grab menyediakan layanan Grab Protect, yang dimana disesuaikan dengan protokol kesehatan yang ada untuk meminimalisir resiko penularan COVID-19. Layanan Grab Protect ini didukung dengan adanya pembatas sekat plastik baik di layanan Grab Bike maupun Grab Car. Grab juga menyediakan cleaning station untuk melakukan pembersihan kendaraan secara rutin supaya penumpang pun tetap merasa aman dan sebisa mungkin kita menghindari penyebaran virus COVID-19 dan bersama-sama kita membantu Indonesia untuk pulih dari COVID-19. Berdasarkan poster berikut, maka pihak Grab juga akan terus melakukan edukasi terhadap beberapa protokol kesehatan yang harus diikuti oleh kita semua, mulai dari memastikan mitra pengemudi dan penumpang untuk selalu menggunakan masker, memastikan kita untuk mengecek kesehatan terlebih dahulu sebelum berpergian kemanapun, melakukan pembayaran diusahakan menggunakan cashless yang bisa digunakan melalui dompet digital yaitu OVO, dan rutin melakukan disinfeksi kendaraan di Grab Protect Station. Yuk Bapak Ibu semuanya, gunakan terus aplikasi kami untuk membantu mendukung pemulihan ekonomi selama masa pandemi COVID-19. Kita harus selalu mendukung UMKM yang terdampak akibat COVID-19 ini, dan kita juga harus terus survive supaya ekonomi Indonesia bisa perlahan-lahan bangkit seperti semula. Grab juga pasti akan terus memahami kebutuhan pelanggan supaya bisa tetap menjalani kegiatan seperti biasa dan memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah hanya dengan bermodalkan satu aplikasi saja yang bisa dijadikan sebagai solusi atas segala permasalahan yang kita miliki. Mungkin segitu dulu presentasi dari saya. Jikalau ada yang ingin bertanya mungkin bisa langsung ditanyakan, dan saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan kata-kata yang mungkin kurang berkenan di hati Bapak Ibu semuanya. Sekian dari saya, terima kasih.